Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يحيي عبد الله كما يحمد الله سبحانه وتعالى. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Beliau kita banyak sejenak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah seorang melakukan qiyamul lail. Di antaranya amalan-amalan yang mulia adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala atau nasihat-nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Wafidina Allah. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Muwajjid fi Fiqh Sunnah wal Kitab al-Hadis. Kita akan masuk kepada bab al-i'tikaf, yaitu i'tikaf. Rahimahullah. Ketika seorang memasuki bulan Ramadan, kemudian sampailah dia di akhir dari bulan Ramadan, di 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka seorang itu melewati harinya, kemudian malamnya dengan beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencari Lailatul Qadar, dengan mengisi malamnya dengan berbagai kebaikan-kebaikan dan ibadah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya i'tikaf ini adalah yastahabu al-i'tikaf di Ramadan. Disunahkan seseorang ini untuk beriktikaf di bulan Ramadan. Sebelum kita masuki 10 hari terakhir, maka hendaknya kita mengilmui dari tata cara i'tikaf dan yang berkaitan dengan i'tikaf. Makna al-i'tikafu wal iqamatu ala syai', yaitu menetap pada sesuatu. Wa qila liman lazama al-masjid wa aqama fi ibadah mu'takifun aw aqifun. Dan dikatakan, disebut sebagai orang-orang yang dia terus-menerus di dalam masjid, kemudian di sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan orang-orang yang i'tikaf, atau yang disebut dengan mu'takifun atau aqifun. Nah, kemudian dijelaskan
di dalam kitab Al-Wajid, wal i'tikafu fi asril akhir min Ramadan sunnatun mustahabatun. I'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan itu adalah sunnah yang ditekankan. Al-zimasan lil khair wa talaban lil lailati qadri. Dia melewati malam-malamnya itu dengan kebaikan dan mencari daripada dalam bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya nanti di akhir bulan Ramadan sebagaimana disunnahkan oleh Rasul SAW untuk seseorang ini mencari Lailatul Qadar. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Qur'an. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Di sana turun para malaikat dan Ruh Jibril di dalamnya dengan izin Roh mereka untuk mengatur setiap urusan. Pada malam itu ada kesejahteraan hatta matla'il fajr, sampai datangnya al-fajr. Ini membina Allah. Kemudian kita disunahkan untuk membaca beberapa doa, di antaranya yang masyhur itu adalah doa dari Aisyah radhiyallahu anha yang bunyinya Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anni. Ini untuk selalu dibaca di tiap 10 akhir daripada bulan Ramadan. Mulai dari sekarang pun diperbolehkan. Gimana doanya? Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anni. Sungguhnya Engkau ya Allah adalah Maha Maaf dan menyukai daripada permohonan maaf, maka maafkanlah atau ampunilah. Kemudian dijelaskan bahwasanya ciri-ciri Lailatul Qadar, di malam turunnya Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya. Ini dijelaskan dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Lailatul Qadri Lailatun samhatun taliqatun la harradun wala baradatun. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang samhat, malam yang tenang. Taliqah, malam yang segar. La harrah, tidak yaitu panas, wala baridah, juga tidak dingin. Tusbihul syamsu sabihataha dhaifatan hamra. Kemudian pada pagi harinya matahari bersinar, teriknya tidak terlalu panas juga tidak terlalu lemah, di antara itu, dan dia berwarna kemerah-merahan. Ini ciri pertama. Jadi kalau di 10 terakhir daripada Lailatul Qadar yang disebutkan akan turunnya Lailatul Qadar, imma itu di hari yang ganjil maupun di hari yang genapnya, atau di hari ke-27. Karena Muhadzir mengatakan bahwasannya ini sampai terbagi menjadi 40 pendapat. Tapi semuanya mayoritas mengikutkan bahwasannya Lailatul Qadar itu adalah fi akhiri Ramadan, di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian sebagian mengatakan di malam-malam yang ganjil, sebagian lagi mengatakan di malam 27, tapi bisa berubah. Akan tetapi bagi kita kaum muslimin hendaknya mulai 10
dari terakhir bulan Ramadan sudah siap-siap untuk menyambut Lailatul Qadar. Yang disebutkan khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik loh Pak. Jadi kalau seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, ini lebih baik dari 1000 bulan. Kalau antum melakukan salat man qama Lailatul Qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar, maksudnya adalah salat tarawih, maka apa? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian salatnya dihitung berapa? Melebihi 1000 bulan. Maka Allah, di dalam malam Lailatul Qadar ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua untuk mencari malam tersebut. Ini membuktikan bantahan kepada saudara-saudara kaum muslimin yang mereka tidak mempercayai adanya Lailatul Qadar. Mereka mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu ya di zamannya turunnya Al-Quran saja. Akan tapi Lailatul Qadar ini adalah sepanjang tahun dan sepanjang masih adanya bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan sebagaimana hadis Aisyah, qalat kana Rasulullah SAW yujawiru fi syahri awwahiri min Ramadan, dan beliau mengatakan taharru Lailatul Qadri fi asri awwahiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dan dijelaskan dari Aisyah juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, taharru Lailatul Qadri fi witri min al-ashri awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam akhir di bulan Ramadan. Dan dianjurkan bagi orang untuk melakukan ibadah-ibadah. Di antaranya disebutkan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat lail di malam Lailatul Qadar dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan cara imannya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun i'tikaf ini tidak sah, melainkan dilakukan di masjid. Kemudian kriteria masjid itu adalah yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Adapun yang paling afdal adalah di masjid jami. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau beriktikaf di Masjid Nabawi. Wala takunu al-i'tikafu illa fil masjid, dan tidak disebut i'tikaf melainkan di dalam masjid. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka dari istri-istrimu sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Ini membuktikan bagaimana Rasulullah SAW di malam 10 terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, juga menahan untuk menggauli istri-istri mereka untuk mendapatkan karunia yang besar dari Lailatul Qadar. Wali'annahu mu'tadifu Rasulullah SAW, dan bahwasanya seperti ini yang dijalankan oleh Rasulullah SAW di dalam beriktikaf. Wa yustahabu lil mu'tadifi ayyas shalah nantahu bi ta'atillah kasalat wa qira'atil Qur'an wa tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir wal istighfar was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a wa mudhakaratil ilmi wa nahwi dzalik. Kemudian ditekankan di dalam beriktikaf itu adalah amalan-amalan untuk menyibukkan dirinya dengan ketaatan seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir dengan ucapan Subhanallah, ucapan tahmid Alhamdulillah, tahlil La ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, istighfar, dengan doa-doa tadi, Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anni, atau astagfirullah awal.
Kemudian wassalah ala Nabi SAW, memperbanyak sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang rajih adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau dilengkapkan adalah sebagaimana yang dibaca dalam tahiyat akhir, itu sholawat yang lengkap dan itu sudah mencukupi. Atau berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maupun yang umum, doa-doa yang memakai bahasa-bahasa kita juga diperbolehkan. Atau mempelajari ilmu, membahas ilmu dan selain daripada itu. Wa yukrahu lahu ayyashghala nafsahu bima la ya'nihi min qawlin aw 'amalin. Dan dimakruhkan atasnya atau padanya menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dari perkataan maupun perbuatan. Kama yukrahu lahu al-imsaku 'anil kalami dhannan minhu anna dhalika mimma yuqarribu illa Allah azza wa jalla. Sebagaimana yang menganggap bahwasannya makruh kalau seseorang itu berbicara, dia menyangka bahwasannya itu adalah sesuatu yang kalau dia diam itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari ini dalam setiap ini juga makruh. Ibadah kok makruh. Berarti apa? Tinggalkan. Yang bagus apa? Membaca doa, berzikir, kemudian baca Al-Quran, membahas ilmu. Kalau perlu 10 hari terakhir itu satu kitab diselesaikan, membahas ilmu. Bayangkan keutamaan ketika seorang duduk di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sallallahu alaihi tariqan jannah, dimudahkan dalam jannah. Zalat alaiha sakinah wa zakrullah biman indah khafatumul malaikah ayyadillahu khairan yufaqihu fid din. Banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Kalau itu di malam Lailatul Qadar, nilainya berapa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Intinya dimakruhkan seseorang untuk menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Atau sebaliknya, dia diam saja selama 10 hari. Ini juga dimakruhkan. Wa yubahu lahu khuruju minal mu'takif li hajati ladzi la budda minha kama yubahu lahu tarjilu sahri. Dibolehkan kepadanya untuk keluar dari tempat iktikafnya dengan hajat, dengan adanya hajat, yaitu diantaranya adalah sebagaimana seseorang menyisir rambutnya, wa halqu ra'sihi atau mencukur kepalanya atau rambutnya, wa taqlimu adfari memotong kukunya, wa tanzifu badani atau dia membersihkan badannya, mandi. Dan jelaskan wa yaqtulu al-istikafu bil khuruji li ghairi hajjah wa bil wad'i. Dan batal seseorang ketika iktikaf kemudian keluar tidak ada hajjah, tidak ada kepentingan. Jadi iktikafnya misalnya di Masjid Jami alun-alun. Nah, kalau malam itu jalan-jalan malah nyari bakso, nyari apa, nggak ada hajjah. Padahal perutnya juga masih kenyang gitu. Jadi ini bukan iktikaf tapi jalan-jalan. Makanya apa? Batal. Atau dia apa? Keluar untuk menggauli istrinya, batal. Makanya siap-siap mengencangkan perutnya untuk menahan dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, juga menggauli istri. Nah, insyaallah besok kita bahas dari larangan sesuatu yang untuk digunakan berpuasa sebelum buka bersama, insyaallah paling setengah jam selesai. Dan yang tertinggal dari kitab Al-Wajiz ini hanya nanti shaumut tatawwu, puasa sunnah. Nanti tempatkan akan bahas dari kitab Shalatul Maram, insyaallah. Dari kitab Shalatul Maram, insyaallah.